Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Bu Hatma. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 1 subtema 2 pembelajaran ke-1. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sejenak sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang cara perkembangbiakan hewan, kegiatan ekonomi di Asia Tenggara atau ASEAN, dan merangkum teks bacaan. Yuk kita mulai pelajaran hari ini. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Yuk simak informasi berikut ini. Gajah putih. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Ikan tuna. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Burung takur. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Hewan-hewan tersebut merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Masih banyak hewan lain yang hidup di kawasan ASEAN. Anak-anak, amatilah gambar-gambar hewan berikut ini. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Nah, menurutmu bagaimana cara hewan-hewan tersebut berkembang biak? Yuk simak informasi berikut ini. Ovipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya adalah ayam, bebek, burung, angsa, kodok, dan buaya. Vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya adalah kucing, kelinci, lumba-lumba, gajah, dan orangutan. Ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anak. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak. Selain ular, contoh-contoh hewan lain yang berkembang biak secara ovovivipar adalah kadal, ikan hiu, ikan pari, kuda laut, iguana, dan platypus. Anak-anak, hewan juga sangat membantu manusia. Misalnya di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi.
Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Yuk, kita belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertaniannya ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini juga dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit terramai di Asia. Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat.
Baiklah anak-anak yang pintar, setelah membahas potensi ekonomi di negara-negara Asia Tenggara, mari kita baca teks berikut ini. Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di daratan tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, anak-anak, setelah kita bersama-sama membaca teks tadi, ayo tuliskan ide pokok pada tiap-tiap paragraf dalam diagram seperti di gambar. Untuk lebih jelasnya, buka buku tema 1 halaman 72. Anak-anak kelas 6 kebanggaan Ibu, sekarang ayo kerjakan tugas-tugas berikut ini. Tugas 1. Apa yang kamu ketahui tentang ovipar, vivipar, dan ovovivipar? 2. Tuliskan masing-masing 3 hewan yang tergolong hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. 3. Tuliskan 2 negara yang dilewati aliran sungai Mekong. 4. Tuliskan 5 negara Asia Tenggara yang mayoritas atau sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. 5. Carilah ide pokok pada paragraf ke-1 dan ke-2 sesuai tugas pada buku tema 1 kelas 6 halaman 72. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Semoga Allah selalu mempermudah segala urusan kita. Sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan rajin-rajinlah berolahraga. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.